Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Segala puji hanya milik Allah yang dengan berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara Bina Iman dan Adab pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini anak akan menyampaikan materi tentang sirah yang bisa diambil dari cerita nabi-nabi, kisah nabi-nabi. Anak pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini cobaannya, salah satu cobaan hidupnya adalah sesuai dengan kondisi kita hari ini, yaitu pandemi corona. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang Allah karuniai kekayaan yang melimpah. Tapi walaupun kekayaan yang melimpah tidak lantas membuat beliau lupa sama Allah. Beliau tetap rajin ibadah, rajin sholat, membaca Taurat, berzikir, sedekah, terus berbuat kebaikan pada tetangga, sama orang-orang di kampungnya. Nah, suatu saat menurut riwayat Israiliyat itu adalah riwayat cerita yang disampaikan oleh ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, sebagaimana kita tahu adabnya ketika dapat berita dari ahlul kitab, maka jangan langsung ditolak dan jangan langsung diterima. Cukup sebagai khazanah dan ambil nilai-nilai yang ada faedahnya di dalamnya. Nah, diriwayatkan Nabi Ayub ini mengidap penyakit, penyakit kulit selama 18 tahun. Tapi sebelum itu ada latar belakangnya nih. Menurut riwayat itu iblis, jin atau setan itu curhat ke Allah karena ngelihat Nabi Ayub ini kaya tapi tetap rajin sholat ibadah. Iblis gak suka, setan gak suka. Akhirnya setan bilang ke Allah tuh, berkatalah, menyeru Allah. Jadi iblis berkata begini nih, ya Allah, hambamu Ayub itu rajin ibadah karena dia kaya aja, karena hewan ternaknya banyak, rumahnya gede, anak-anaknya sehat-sehat, badannya kuat, sehat. Coba hilangin satu-satu, pasti dia akan lupa sama engkau ya Allah. Dia pasti lupa sama engkau ya Allah. Akhirnya kata Allah, silakan aja coba. Udah, akhirnya dicobalah, ditiupin lah sama iblis itu bakteri, ditiupin sehingga hewan-hewan ternaknya itu mati semua. Terus ternyata jawaban Nabi Ayub apa? Ketika ada salah orang pembantunya datang, Nabi Allah Ayub, hewan ternak Tuhan mati semua. Apa jawaban Nabi Ayub? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya itu milik Allah dan akan kembali ke Allah. Udah, gak apa-apa. Nabi Ayub rajin, malah sholat terus. Sholat, baca Tauratnya tetap rajin. Ini bikin iblis kesel. Wah, kata iblis, ini mah jelas aja masih rajin sholat, anaknya masih banyak. Coba anaknya kita matiin semua, hewan ternaknya udah mati, sekarang kita matiin anak-anaknya. Akhirnya anaknya lagi pada makan malam, itu tiang rumahnya itu dirobohin sama iblis. Akhirnya apa? Hancur ketiban semua, mati semua. Sekarang Ayub pasti kufur sama Allah, sama Robnya. Kita dilihat. Ternyata Nabi Ayub
malah sholat terus, malah tetap sholat, dia malah sholat rajin. Kasih tahu anak yang pada meninggal, dia bilang apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tetap sabar. Wah, ibu semakin kesel dong. Ya Allah, dia masih rajin karena badannya masih sehat aja. Coba badannya sakit, pasti dia gak bakalan ibadah lagi, gak bakalan sujud lagi sama engkau ya Allah. Akhirnya coba aja. Akhirnya sama setan mulai tuh ditiupin kuman, bakteri segala macam. Akhirnya dikit demi sedikit badan Nabi Ayub tuh mulai gatel, sakit segala macam. Akhirnya apa? Menimbulkan bau yang gak enak. Akhirnya tetangga-tetangganya nih yang padahal dibantu sama Nabi Ayub itu mulai gak suka. Aduh, ntar takutnya kita ketularan nih ya. Ayub, bukannya kita gak ini nih, bukan kita tega, tapi antum pergi lah keluar dari kampung sini, kita takut ketularan sama penyakit antum yang aneh itu. Akhirnya Nabi Ayub cuma tertunduk, gak marah. Itu orang-orang kampung gak tahu terima kasih. Padahal dulu mereka kerja sama Nabi Ayub, dikasih gaji, dikasih makan, dikasih sedekah, tapi mereka lupa tuh. Nah, itu salah satu sifat manusia ya, jelek. Jangan kita ambil jeleknya. Nah, akhirnya Nabi Ayub keluar dari kampungnya, dan dia sama istrinya Rahmah, istrinya yang lain, istrinya Nabi Ayub banyak ya, yang lain minta cerai. Akhirnya hanya satu yang setia, yaitu Ibunda Rahmah. Nah, Ibunda Rahmah inilah yang mengurus Nabi Ayub selama sakit. Berapa lama sakitnya? 18 tahun. 18 tahun sakit. Sampai pada tahun keberapa gitu ya, istrinya Rahmah tuh bilang, wahai suamiku, engkau kan nabi, cobalah berdoa ke Allah supaya disembuhin, diangkat penyakitnya. Nabi Ayub jawab apa coba? Ini adabnya Nabi Ayub ke Allah. Wahai istriku, berapa lama kita hidup enak? Wow, udah lebih kurang 30 tahun. Terus berapa lama anak sakit? Kita susah nih udah berapa lama? Ya baru 10 tahunan lah. Ana malu sama Allah. Allah udah ngasih kita hidup enak 30 tahun. Kita baru 10 tahun aja udah ngeluh. Nggak pantas. Ana malu. Nabi Ayub nggak gunain doanya buat kesembuhan dia, nggak. Malah begitu malunya diadab dia sama Allah ya. Sama kita hari ini ditimpa corona, baru 1,5 tahun ya, mau jalan 2 tahun. Banyak yang langsung ngeluh, lupa sama nikmat-nikmat Allah yang udah dikasih sama Allah selama ini. Karena di surat Al-Adiyat terus disebutkan tuh, innal insana li rabbihi lakanud. Al-Adiyat ayat ke-6 kalau nggak salah ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud itu apa? Lakanud itu inget jeleknya doang, inget balanya aja. Dikasih bala sama Allah, dikasih ujian sama Allah, inget. Tapi nikmat Allah tuh lupa. Dikasih sehat selama 20 tahun, dikasih oksigen, bisa nafas 20 tahun. Baru sakit, baru dikasih ujian aja, yang itu juga dia kadang nggak kena juga. Udah ngeluh. Nih gimana sih? Bahkan sampai menghina Allah ya. Allah kejam banget nih Allah, nauzubillah. Jangan sampai ada ucapan kayak gitu ya. Nah, kita mesti contoh akhlaknya, adabnya Nabi Ayub alaihissalam ketika dapat cobaan. Ya cobaan kita terima, kita minta doa, yang pasti doa supaya kebaikan ya diangkat. Silakan doa. Cuma jangan sampai sesekali mengeluh tanpa ilmu dengan hawa nafsu. Nah, itu bahaya, ya. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil pada kisah kita pada pagi hari ini. Bersabar sebagaimana sabar Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub setelah bersabar selama 18 tahun, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam supaya menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga memancarlah air, yang dengan air itu Nabi Ayub mandi dan minum, sehingga kulitnya itu kembali
segar lagi, kembali pulih kembali, nggak koreng, nggak bau, nggak apa, nggak penyakitan. Ini kan penyakitnya kulit, penyakit kulit, gatal-gatalnya hilang, korengnya hilang, sembuh. Dan akhirnya karena kesabarannya Allah ganti jumlah keluarganya yang hilang menjadi berkali-kali lipat. Uangnya, ternaknya yang hilang, Allah ganti lagi dengan ternak yang banyak berlipat-lipat. Karena apa? Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita meminta pada Allah bukan sekadar diangkat pandemi, tapi juga dengan adanya pandemi Allah menganugerahi kita kesabaran yang lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.